Tangan dingin Fernando Valente sukses mengantarkan Arema FC meraih 2 kemenangan beruntun di kompetisi Liga 1 2023. Pelatih asal Portugal itu juga sukses mengantarkan Arema FC meraih kemenangan perdananya di musim ini. Meski telah memberi kontribusi positif di 2 pertandingan sejak menukangi Arema FC, Fernando Valente ternyata masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya terkait kondisi pemain di tim Arema FC yang ternyata memiliki level yang tidak seimbang. Saya punya pemain yang levelnya gak sama. Ada beberapa pemain yang selalu main di setiap pertandingan, ada yang tidak. Ada beberapa pemain itu capek, dan pemain yang lain tidak dalam kondisi yang sama, ucapnya Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Kondisi pemain inilah yang sebelumnya juga dikeluhkan pelatih asal Portugal itu saat awal menukangi Arema FC. Fernando Valente menilai banyak pemain Arema FC yang kondisinya belum fit. Hal ini yang mempengaruhi performa Arema FC di awal kompetisi Liga 1 musim ini, di mana Arema FC selalu kesulitan untuk meraih kemenangan hingga pekan ke-9. Pelatih Arema FC, Fernando Valente punya waktu yang tepat untuk membangun keseimbangan di tim Simoedan yang menurutnya bermasalah. Pelatih asal Portugal itu memanfaatkan jeda kompetisi untuk agenda FIFA Matchday saat ini untuk memoles tim Arema FC. Fernando Valente akan mencoba menciptakan keseimbangan di tim Arema FC sebelum kembali berkompetisi 2 pekan ke depan. Keseimbangan tim nampaknya menjadi salah satu pekerjaan rumah yang besar bagi Fernando untuk menguatkan tim Arema FC. Fernando Valente kini punya waktu 2 pekan sebelum melawan Persita Tangerang untuk memperbaiki kondisi timnya. Jadi sekarang kami mencoba membuat seimbang pemain ini. Kami punya waktu untuk melakukan itu sekarang, tandasnya. Arema FC akan memanfaatkan jeda kompetisi Liga 1 2023/2024 selama 2 pekan untuk pemusatan latihan. Rencananya Arema FC akan menggelar pemusatan latihan dalam 2 tahap. Usai jeda internasional, Persebaya dihadapkan dengan 2 laga derby. 2 laga itu adalah derby Suramadu melawan Madura United tanggal 17 September, dan derby Jatim melawan Arema FC tanggal 23 September. Laga melawan Arema FC tentu menjadi sorotan. Pasalnya histori pahit tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada putaran pertama Liga 1 2022/2023 masih melekat. Alhasil Persebaya sebelumnya harus berkorban agar laga kandang melawan Arema FC di putaran kedua musim lalu digelar bukan di Stadion GBT, melainkan di Stadion PT IKA, Jakarta yang saat itu notabene-nya merupakan kandang sementara Arema FC. Pada pertemuan yang akan digelar musim ini, Persebaya dikabarkan masih belum mendapatkan izin penuh untuk menggelar laga melawan Arema FC di Stadion GBT. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru Persebaya di media sosial Instagram. Diketahui Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, manajemen Persebaya serta perwakilan 4 tribun masih mendiskusikan terkait izin laga Persebaya vs Arema FC di laga Liga 1 2023/2024 pekan ke-13. Image bonek di mata negara dan masyarakat sudah berubah ke arah yang jauh lebih baik. Semua pertandingan home Persebaya yang bebas dari sanksi denda karena sudah tidak ada ulah supporter yang buruk di stadion menjadi salah satu faktornya. Selain itu, aktivitas bonek dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan juga menjadi catatan positif tersendiri. Dengan perkembangan positif itu, siang tadi tanggal 6 September pihak kepolisian kemudian mengajak perwakilan Tribun Gate Joner 21, Tribun Kidul Surabaya, Tribun Timur Persebaya, dan Green North untuk melakukan diskusi tentang isu-isu sepak bola tanah air belakangan ini. Dirintel Polda Jatim Kombes Pol Dekananto Eko Purwono mewakili Polda Jatim, didampingi AKBP Edi Hartono Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. Hadir juga perwakilan manajemen Persebaya Surabaya. Dalam diskusi tersebut, pihak kepolisian memberikan apresiasi atas semua upaya bonek yang sudah berbenah selama ini. Mereka pun berharap, bonek bisa mempertahankan, bahkan bisa membuktikan kepada publik sepak bola tanah air bahwa bonek sudah naik kelas.
termasuk bisa menjadikan Surabaya sebagai kota yang ramah kepada siapa saja. Lebih lanjut, masih ada pekerjaan rumah PR yang harus diselesaikan oleh bonek apabila ingin mendapatkan izin pertandingan derby Jatim Persebaya vs Arema FC. Ada satu catatan dari pihak kepolisian yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, yaitu masih sering ditemukannya akun-akun media sosial yang melakukan upaya provokatif dengan tujuan membenturkan bonek dengan supporter lain. Dan, pekerjaan rumah itu bila tidak diselesaikan, maka bisa berpengaruh pada izin pertandingan Persebaya melawan Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada tanggal 23 September nanti. Pihak kepolisian juga sudah berkomitmen untuk bersama-sama dengan bonek melakukan patroli cyber untuk memerangi akun-akun provokatif itu. Ayo Rek, terus bersama menjaga nama baik bonek, nama baik Persebaya, dan Surabaya. Salam satu nyali. Wani, tulis akun resmi Persebaya. Persebaya punya catatan apik saat melawan Arema FC. Di musim lalu 2022-2023 lalu, Bajul Ijo berhasil menang 2 kali kandang dan tandang dengan skor 2-3 dan 1-0. Sementara terkait performa musim ini, Persebaya di atas kertas tentu diuntungkan melihat hasil positif yang ditorehkan di Liga 1. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berhasil menjalankan tugasnya dengan baik setelah ditunjuk menjadi juru racik Maung Bandung. Bahkan, permainan Persib Bandung mulai kembali setelah ditangani oleh pelatih Bojan Hodak. Menurut Kapten Persib Bandung, Mark Klok, taktik yang diminta Bojan Hodak lebih mudah dipahami oleh para penggawa Maung Bandung. Sebelum Bojan Hodak datang, Persib dilatih oleh Luis Milla. Luis Milla memutuskan mundur dari kursi pelatih ketika Liga 1 2023-2024 baru berjalan 3 pekan atau tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Mundurnya Luis Milla membuat kejutan terutama bagi supporter Persib, Bobotoh. Manajemen Persib langsung bergerak cepat untuk mencari pelatih baru. Adalah Bojan Hodak yang dipercaya untuk menukangi Persib sejak pekan kelima Liga 1 2023 atau tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2023. Ex-pelatih PSM Makassar itu sudah menukangi Persib selama 7 pertandingan. Hasilnya, Persib meraih 3 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan. Persib juga kini sedang merasakan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Mulai berkembangnya permainan Persib dikarenakan faktor taktik dari Bojan Hodak yang mudah dimengerti. Mungkin di bawah coach Bojan Hodak taktik yang diterapkannya lebih mudah. Supaya semua pemain tahu bagaimana tugas mereka di atas lapangan. Selain itu, coach Bojan Hodak juga kasih lebih banyak kepercayaan kepada para pemain, ucap Mark Klok Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Luis Milla sejatinya sudah menukangi Persib sejak musim lalu. Musim lalu, Persib finish di posisi ketiga di klasemen Liga 1 2022-2023 di bawah PSM dan Persija Jakarta. Sebenarnya Persib digadang-gadang calon juara musim ini. Namun rupanya di awal musim sampai 3 pertandingan ke depan, Persib gagal menang di bawah taktik Luis Milla. Mark Klok tidak bisa bicara banyak tentang ex-pelatih timnas Indonesia itu. Kalau coach Luis Milla juga baik, saya tidak bisa bicara jelek soal dia. Tapi menurut saya, coach Luis Milla bagus dan coach Bojan Hodak juga bagus, ucap Mark Klok. Lebih lanjut ex-pemain Persija itu juga sendenak dengan performa Persib yang terus meningkat. Meski begitu, Mark Klok tetap mengingatkan bahwa perjalanan Persib di Liga 1 2023-2024 masih jauh. Ini masih awal dan perjalanan masih panjang sampai akhir musim. Masih ada pertandingan selanjutnya, kata Mark Klok. Persib Bandung diketahui mendatangkan Bojan Hodak setelah Luis Milla memilih hengkang di awal musim Liga 1 2023-2023 mulai bergulir. Oleh karena itu, Bojan Hodak menangani skuad warisan Luis Milla di Persib Bandung. Pelatih asal Kroasia itu dibebani target masuk 4 besar di fase reguler kompetisi Liga 1 2023-2024. Sementara,
Posisi Persib kala Bojan Hodak datang adalah di papan bawah, bahkan sempat masuk zona merah. Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, Bojan Hodak mulai membangun tim, menyisipkan ide pemikirannya tentang sepak bola kepada penggawa Maung Bandung. Upaya Persebaya mengangkat Uston Nawawi menjadi pelatih kepala pupus sudah. PSSI menolak permohonan Persebaya yang ingin menjadikan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala atau head coach. Penolakan itu disampaikan PSSI lewat surat jawaban. Surat itu tertanggal pada tanggal 30 Agustus tahun 2023. Namun baru diterima Persebaya, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Ada 3 hal yang mendasari penolakan PSSI mengesahkan Uston Nawawi sebagai head coach. Dalam poin pertama disebutkan bahwa saat ini PSSI telah menggelar kursus kepelatihan AFC Pro Diploma. Sampai saat ini kursus itu telah sampai modul 5. Menurut PSSI, proses kursus kepelatihan itu dijadwalkan selesai pada November tahun 2023. Jadwal itu, menurut PSSI, sudah diketahui para peserta lewat surat bernomor 4604 UDN 2961 C2022 tertanggal pada tanggal 16 November tahun 2022. Pada poin kedua, PSSI menyebut tidak ada regulasi terkait pengakuan bagi peserta kursus kepelatihan AFC Pro Diploma. Bahwa peserta kursus sudah diakui setara dengan pemegang lisensi AFC Pro Diploma selama kursus berjalan. Hal itu sesuai dengan AFC Coaching Convention Regulations 2021. Sebelumnya Persebaya memang memohon agar Uston bisa disahkan sebagai pelatih kepala karena sudah mengikuti kursus kepelatihan hingga modul 5. Uston saat ini kurang mengikuti 2 modul lagi. Sesuai regulasi Liga 1 pasal 35 ayat D bahwa dokumen pendukung terhadap kualifikasi kerja untuk jabatan pelatih kepala adalah sekurang-kurangnya sertifikat AFC Pro atau yang setara diakui oleh AFC dan dibuktikan dengan dokumen RECC Recognition of Coaching Competence tulis poin ketiga surat PSSI. Atas dasar 3 poin itu dan diskusi dengan instruktur kursus kepelatihan AFC Pro Diploma, maka PSSI memutuskan belum bisa menyetujui permohonan pengesahan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala. Surat itu ditandatangani oleh Yunus Nusi. Dikonfirmasi perihal surat itu, Sekretaris Persebaya Ramsur Rahman membenarkan, benar surat itu sudah di tangan kami. Mengenai bagaimana sikap kami, nanti mungkin media ofisial atau manajer yang menyampaikan, kata Ram. Paul Munster dikabarkan tertarik menjadi pelatih kepala Persebaya Surabaya. Pertanyaannya kini, mampukah Persebaya mengatasi hambatan terbesar Munster untuk merapat ke Stadion Gelora Bung Tomo? Hambatan terbesar Munster menjadi pelatih Green Force bukan soal gaji, tapi lebih kepada teknis perekrutan. Maklum, pelatih asal Irlandia Utara itu kini menjabat sebagai Direktur Teknis Dirtek Brunei Darussalam. Pelatih berusia 41 tahun itu menjabat posisinya itu di Brunei sejak tanggal 1 Agustus tahun 2022. Mantan pelatih Bayangkara FC itu diprediksi masih menjalani rutinitasnya sebagai Dirtek hingga 2024. Dilansir dari akun Instagram @ligawakanda.it, Munster sebenarnya sudah sepakat secara personal untuk merapat bersama Persebaya Surabaya. Akan tetapi, penghalang durasi kontrak ini yang mungkin menjadi penghalangnya. Jika Persebaya menginginkan Munster, maka klub kebanggaan warga Surabaya itu harus menebus durasi kontrak tersisa Munster bersama Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam. Coach Paul bersedia untuk menjadi pelatih kepala baru Persebaya, namun apakah manajemen Persebaya mau menebus sisa kontraknya beliau di Brunei Darussalam, tulis @ligawakanda.it. Munster sejatinya bukan sosok satu-satunya sebagai pelatih Persebaya selanjutnya. Beberapa nama lain juga bermunculan setelah Aji Santoso memilih mundur bulan lalu. Sebut saja mantan pelatih Persib Bandung, Luis Milla, yang kini dalam posisi menganggur. Begitu juga dengan Divaldo Alves, yang merupakan mantan pelatih Persik Kediri.
Namun, Munster dinilai ideal bagi Green Force karena memiliki rekam jejak mumpuni di sepak bola tanah air. Dia memang hanya menukangi Bayangkara FC periode tahun 2019 sampai tahun 2022, tapi mantan pelatih kepala Vanuatu itu cukup kredibel membawa The Guardian bercokol di papan atas selama kepemimpinan Munster. Kini, semua tergantung manajemen Persebaya dalam menentukan apakah mereka bersedia memberikan kompensasi apabila merekrut Munster dari Brunei.